Demonstrators across the United States are marching over aggressive federal action taken against immigrants. They've rallied in Minneapolis, where federal agents killed 2 protesters in recent weeks, and many other cities. They marched in the South. In San Antonio, Texas, hundreds rallied to demand an end to the aggressive federal campaign against immigrants. Their message: stand up, fight back. Will you be pulling back immigration enforcement agents out of Minnesota? We want to keep our country safe. We'll do whatever we can to keep our country safe. So not pulling back? No, not at all. President Trump issuing a new executive order calling Cuba a national emergency to the U.S. And the president also threatening new tariffs on any country selling oil to Cuba, a move putting direct pressure on Mexico. President Trump also writing that he's imposing a set of new tariffs on Cuba. And at one point, he even declares Secretary of State Marco Rubio as the man in charge of monitoring, quote, the circumstances involving the national emergency declared in this order. Kamu tentu sudah sering mendengar ambisi Donald Trump yang ingin menguasai dunia. Nampaknya ambisi tersebut benar-benar terlaksana dalam waktu dekat ini. Trump dilaporkan telah menyerang Iran dalam skala besar. Serangan ke tanah Persia menjadi eskalasi awal peperangan dan pertumpahan darah. Trump kembali menyeret dunia dalam gejolak hebat. Kita tentu masih belum lupa dengan rencana-rencana Trump yang ingin mencaplok Kuba, Kanada, hingga Greenland. Dalam beberapa hari ke depan, kamu mungkin akan melihat presiden negara lain ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat. Tapi tahukah kamu kalau keserakahan Trump menimbulkan dampak yang besar? Para sekutu setia Amerika Serikat ini lebih memilih untuk mendekati Vladimir Putin dan Xi Jinping untuk melawan Trump. Hasilnya bisa kamu lihat sendiri. Inggris dan Kanada mulai membelot, menjauhi Amerika Serikat. Kedua sekutu setia AS ini mulai memperbaiki hubungannya dengan Rusia dan China. Kita tentu akan menantikan apa langkah Trump selanjutnya. Apakah Trump akan memerangi para sekutunya? Jangankan untuk memerangi, Trump malah menghadapi gejolak dalam negeri yang semakin besar. Cetak gol coba merangkum, Amerika Serikat terdesak, semua negara berani melawan. Sebagai berikut. Donald Trump menciptakan banyak peperangan besar. Amerika Serikat masih belum bisa lepas dari huru-hara dalam negeri yang semakin mencekik. Sudah lebih dari 1 minggu lamanya demonstrasi Minneapolis gak kunjung mereda. Sampai detik ini ribuan warga masih melakukan demonstrasi meminta Trump menghentikan operasi agen ICE. Kerusuhan bahkan semakin brutal di mana para pendemo berani menyerang kantor. Tuntutan demonstrasi bukan sekedar lagi membubarkan dan mengusut agen ICE, melainkan satu tujuan yakni memakzulkan sang presiden Donald Trump. Demonstrasi yang gak kunjung mereda mengakibatkan hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat mengalami shutdown. Gara-gara penutupan pemerintahan ini membuat DPR Amerika Serikat mengambil langkah. Mereka mengecam sikap semena-mena Trump melawan rakyatnya sendiri. DPR Amerika Serikat juga berpotensi menyeret sang presiden agar segera dimakzulkan. Bicara soal pemakzulan, Trump pernah dilengsarkan dari jabatannya sebanyak 2 kali. Tapi bukan presiden, melainkan ketua DPR Amerika Serikat yang sempat dikuasai Partai Demokrat di periode 2017 hingga 2021. Joe Biden mengecam keras tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Trump. Menurut mantan Presiden Amerika Serikat ini, tindakan Trump tidak mencerminkan bangsa Amerika yang beradab. Amerika bukanlah bangsa yang menembak dan memerangi warganya sendiri di jalanan, atau membiarkan warganya diperlakukan secara brutal hanya karena menjalankan hak konstitusional mereka, tulis Biden di sosial media X. Alih-alih bertaubat, Trump malah seperti setan yang lepas dari jeratan rantai yang mengurungnya. Sang presiden tidak peduli dengan kericuhan dalam negeri dan malah fokus menyerang Iran. Apa yang kamu prediksi soal Perang Dunia Ketiga benar-benar bakal terjadi dalam waktu dekat? Donald Trump resmi memulai gejolak peperangan di Iran, peruntukan rezim Ayatollah Khamenei. Mungkin sekilas cara ini mirip dengan penangkapan Nicolas Maduro beberapa waktu lalu. Bedanya, Iran bukanlah negara yang mudah ditaklukkan Donald Trump seperti Venezuela. Badan Intelijen Amerika Serikat merilis kabar jika Trump sudah bersiap menyerang Iran. Pihak Gedung Putih menyatakan penyerangan paling cepat dilakukan pada tanggal 1 Februari ini. Paling cepat penyerangan ke Iran dilakukan pada hari Minggu, merujuk pada tanggal 1 Februari sesuai dengan keputusan akhir Gedung Putih, tulis pernyataan Intelijen Amerika Serikat. Trump dikabarkan menargetkan menyerang fasilitas nuklir dan rudal balistik milik Iran. Tujuannya agar negeri para mullah tidak punya kesempatan melakukan serangan balik.
Para perencana perang Amerika Serikat membayangkan serangan terhadap situs nuklir, rudal balistik, dan situs militer lainnya bersamaan, dengan upaya untuk melumpuhkan kepemimpinan Iran dan menghindari kemungkinan serangan balik. Kabar penyerangan terhadap fasilitas nuklir Iran telah sampai ke telinga Amir Hatami, Panglima Militer Negeri Paramullah, memperingatkan Trump untuk tidak main-main terhadap Iran. Teheran akan mengambil langkah besar dan bisa saja menghancurkan Washington dalam waktu singkat. Amir menjelaskan Iran sudah siaga penuh mengerahkan angkatan bersenjata. Tanggapan dari Iran merupakan balasan karena Trump sulit untuk diperingatkan. Masoud Pezeshkian pernah mengatakan peperangan bukanlah jalan terbaik karena bisa menimbulkan kerugian. Republik Islam Iran tidak pernah menginginkan dan sama sekali tidak menginginkan perang dan sangat yakin bahwa perang tidak akan menguntungkan Iran ataupun Amerika Serikat, kata Presiden Iran. Lantas, jika serangan ke Iran dilaksanakan, apakah Trump bisa meruntuhkan rezim Iran? Mari kita kupas sedikit mengapa Amerika Serikat bakal kesulitan meruntuhkan Ali Khamenei. Kalau bicara soal militer Iran memang kalah telak dari negeri Paman Sam, tapi negeri Paramullah punya kecerdasan luar biasa menciptakan teknologi-teknologi baru terutama bidang senjata. Bisa dilihat bagaimana IQ orang Iran berada di skor 104, jauh mengungguli Israel. Banyak penemuan-penemuan dunia selalu berasal dari ilmuwan muslim tanah Persia. Di bidang senjata Iran seringkali menemukan inovasi-inovasi baru yang menjadi ilmu untuk dunia barat. Rudal hipersonik Fatah 1 dan Fatah 2 menjadi tercepat di atas 13-15 Mach. Drone tempur kamikaze Shahid 136 dan 131 juga pernah meratakan kawasan Tel Aviv. Pangeran Khalid bin Salman pernah berkata, Iran akan semakin kuat jika Trump benar-benar menyerangnya. Menteri Pertahanan Arab Saudi mendesak Presiden Amerika Serikat untuk segera menarik ambisinya. Alasannya, serangan yang dilakukan Trump bisa mengganggu stabilitas kawasan Teluk Arab. Namun, Trump tidak peduli dan tetap dengan tujuan penuhnya menyerang Iran. Jika serangan ke Iran benar-benar dilaksanakan, menjadi ekskalasi awal peperangan besar. Trump kembali menyeret dunia dalam gejolak hebat. Kenapa bisa demikian? Kamu tentunya sudah mendengar kabar soal keserakahan Trump yang ingin merebut Kanada, Kuba, hingga Greenland. Setelah serangan ke Iran, Trump berfokus untuk mencaplok Kuba. Kali ini targetnya Miguel Diaz-Canel yang menjadi sosok paling dibenci oleh Presiden Amerika Serikat. Trump sedang menyusun rencana meruntuhkan pemerintahan Diaz-Canel di Kuba. Bagi Trump, rezim ini adalah ancaman terbesar untuk pertahanan mereka. Sumber permusuhan kedua negara dimulai dari perbedaan ideologi. Kuba sendiri menganut sistem ideologi komunis sampai saat ini dan Kuba hanya punya satu sistem partai. Komunis memang ideologi yang paling diperangi oleh Amerika Serikat. Gejolak Indonesia Timur Leste dalam Operasi Seroja juga berawal dari kekhawatiran Paman Sam. Amerika cemas jika Timur Leste yang baru merdeka dari Portugal akan menjadi negara komunis. Ancaman Trump melumpuhkan rezim komunis Kuba bukan sekadar omon-omon belaka. Dalam wawancara terbarunya, Trump menyebut keruntuhan rezim Kuba tinggal menunggu waktu. Kuba tampaknya siap untuk runtuh. Saya tidak tahu bagaimana mereka, apakah mereka bisa bertahan. Tetapi Kuba sekarang tidak punya pendapatan dengan mudah ditaklukkan, kata Trump. Memilih mendekati Vladimir Putin dan Xi Jinping. Sadar negaranya penuh ancaman, pemerintah Kuba bakal mengambil tindakan. Mereka nggak ingin melepaskan kedaulatannya begitu saja, meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Dalam keadaan apapun, kami tidak akan meninggalkan kedaulatan kami dan sistem pemerintahan yang kami pilih bertahun-tahun lalu, kata Duta Besar Kuba untuk Ekuador, Basilio Gutierrez. Demi melindungi kedaulatan negara, Kuba lebih memilih mendekati Vladimir Putin. Sejauh ini Rusia baru memantau eskalasi konflik antara Kuba dan Amerika Serikat. Dalam berbagai laporan media, Rusia memastikan posisinya untuk mendukung Kuba. Meski sudah di-backing Putin, Trump nampaknya tidak peduli dan tidak takut ancaman tersebut. Presiden berambut pirang ini malah tertantang untuk merebut Kuba. Trump menjelaskan bakal menyerang negara kecil bagian Amerika Utara ini setelah rezim Khamenei runtuh. Merasa diremehkan, Rusia langsung meningkatkan statusnya dari memantau menjadi mengutuk. Maria Zakharova mengingatkan dampak besar apabila Trump menyerang Kuba. Apa yang kita lihat adalah pengulangan radikal lain dari strategi Washington untuk memberikan tekanan maksimum pada Pulau Kebebasan yang bertujuan mencekik perekonomiannya,
kata Zakharova. Sebuah respons yang bisa saja memukul mundur ambisi Trump dalam mencaplok Kuba. Bagaimana tidak, Kuba sendiri di-backing banyak negara kawasan seperti Kanada. Baru-baru ini, Kanada juga semakin terang-terangan mengkhianati Amerika Serikat. Mark Carney sempat berkunjung ke Beijing bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Carney menjadi menteri pertama yang berkunjung ke China dalam 10 tahun terakhir. Tahukah kamu apa respon Trump setelah Kanada mengkhianati Amerika? Sang presiden meruntuhkan ekonomi negeri daun maple dengan penerapan tarif tinggi. Trump mengancam bakal menaikkan tarif ke Kanada terhadap barang Amerika Serikat sebesar 100%. Respon ini merupakan kepanikan Trump karena para sekutu mereka mulai tidak percaya dukungan-dukungan dari negara-negara kuat ditanggapi serius oleh pemerintah Kuba. Miguel Diaz-Canel bersumpah Trump tidak akan bisa menginjakan kakinya di Kuba. Sang presiden bahkan sudah menetapkan siaga militer untuk melawan kebiadaban Amerika. Diaz-Canel lebih memilih untuk mati di medan perang daripada harus menjadi boneka Trump. Puncaknya adalah ketika para rakyat Kuba turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Apakah ini awal dari peperangan besar yang akan bergejolak di kawasan Amerika Utara? Kita nantikan saja apa langkah yang bakal dilakukan oleh presiden berambut pirang ini. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Retak hubungan Amerika Serikat dengan para sekutu. Eskalasi yang diciptakan Amerika Serikat juga tidak hanya terjadi di kawasan benua Amerika Utara. Mereka yang biasanya berpihak ke Paman Sam pelan-pelan mulai membelot. Apa buktinya? Lihatlah bagaimana Keir Starmer terbang ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping. Perdana Menteri Inggris ini mempererat kembali hubungan dengan Tiongkok. Starmer bukan menjadi orang yang pertama berkunjung ke Inggris dalam 7 tahun terakhir. Theresa May menjadi Perdana Menteri terakhir yang berkunjung ke Tiongkok pada tahun 2018. Langkah Eropa juga bukan sekadar itu saja. Lihatlah bagaimana Spanyol menolak keras langkah Donald Trump yang membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Pedro Sanchez merasa heran karena Trump tidak mengundang perwakilan Palestina. Sebaliknya, sang presiden malah memanggil Israel yang sudah jelas menjadi dalang. Dewan Perdamaian Gaza tidak menyertakan otoritas Palestina ini jelas bentuk pengkhianatan, tulis Sanchez. Eropa mulai membelot dan berpikir Amerika Serikat bukan sebagai pihak pelindung. Peter Sciarto pernah menyebut kalau negeri Paman Sam merupakan ancaman nyata bagi benua Eropa. Saya rasa Uni Eropa tertipu dengan pemikiran bahwa Amerika Serikat masih memainkan peran penting dalam politik dunia, sehingga harus terlibat dengan kita pakai cara apapun, kata Peter. Pertanyaannya, apakah aliansi Uni Eropa sudah terpecah dan benar-benar tidak kompak? Beberapa negara Eropa sudah ada yang berani melawan menentang sikap semena-mena Trump. Apakah ini menjadi eskalasi baru perang melawan Trump dan juga NATO? Mark Rutte pernah mengatakan jika Uni Eropa tidak sanggup untuk melawan kedikdayaan Amerika. Jika ada yang berpikir di sini bahwa Uni Eropa atau Eropa secara keseluruhan bisa mempertahankan diri tanpa Amerika Serikat, teruslah bermimpi. Itu tidak mungkin, kata Rutte. Rutte mengingatkan jika Uni Eropa bakal hancur apabila tidak sejalan dengan Amerika, yang menilai ekonomi benua biru masih belum cukup kuat untuk berdiri sendiri. Jika Anda benar-benar ingin berjalan sendiri, Anda harus membangun kemampuan nuklir. Itu membutuhkan biaya miliaran dan miliaran euro, tegas Rutte. Sepatu sneakers dari Kenki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika Serikat terdesak semua negara berani melawan ambisinya. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump benar-benar terpukul atas perlawanan banyak negara? Apakah kamu mengharapkan Trump juga dimakzulkan dari jabatannya sebagai presiden? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.